yang bakal membawain tentang suatu tema atau topik yang tadi kita udah mungkin lagi dikeluh kesahkan sama mahasiswa lebih. Iya. Advokasi itu dia itu sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Jadi di advokasi ini juga bisa membela hak-hak mahasiswa atau kelompok. Kalau boleh tahu nih, call centernya nomornya Berkertas untuk pengajuan penurunan UKT. Biasanya kita disuruh. aduh, kayaknya makin di sini mahasiswa LK tuh kayak kelihatan pada sibuk banget sama kayak wah bingung gak sih? Kelihatan lah pokoknya capek, terus jadi pendiam. Banyak juga yang jadi apa ya, problemat nggak deh. Iya bener banget sih, kayak kelihatan banget sih dari angkatan dari bawah sampai atas kayak banyak sekali hal-hal yang lagi dilakuin gitu. Mungkin stres kali ya mau UAS. Iya, mungkin ada Atau masalah lain. bisa jadi kayak lagi banyak tunggakan kali ya. Ah bener, UKT gak sih? Bentar lagi udah ada surat edaran buat bayar UKT. Perlu curhat nih sama orang. Tapi gue gak mau sama lu curhatnya. Ya, gue juga gak mau sebenarnya. Gue pengen sama Siapa ya? Cocok? siapa ya cocoknya ya? Ini siapa ya? Lah, Kalian siapa di sini? Ngapain? Itu siapa ya? Itu Siapa ya? Itu siapa? Halo guys, balik lagi dengan kita di Loka Podcast. Kali ini kita kedatangan sama dari siapa Mbak? kenalin dong. Hai, nama aku Mita. Halo, aku Ai. Halo. Oke, by the way, kita juga kayak mau ngebajak podcast ini deh. Soalnya kita juga baru dari sini ya. Iya, kita baru, jangan terlalu berat-berat dulu, mungkin kita harus kayak yang ringan-ringan dulu gitu kan, kayak bercanda-bercanda dikit. Tuh. Jadi, apa nih lanjutannya, Mas Yubi? Oh ya, sebelum itu aku belum kenal nih sama kalian semua. Ini siapa ya? Kayak ganteng-ganteng ya? Ayo ya, ganteng-ganteng ya ampun. Kayak aduh. ada yang mirip Satria. Prince. Oh, Tidak boleh. Boleh tidak ada apa ya, manfaatnya. Jadi kali ini kita mau bajak podcast ya. Betul banget, kita mau bajak podcast dari LK. Oke, tadi kan nanya kenalan ya? Iya. Kan boleh dari Oke. Halo guys, kenalin aku Mas Subasya, biasa dipanggil Subasya. Aku di sini sebagai ketua divisi media informasi. Tenang fans. Mungkin bisa dilanjut ke paduka kami ya. Waduh, oke. Halo guys semuanya, perkenalkan aku Wibi Ardiansyah sebagai di sini tuh sebagai kepala departemen dari media informasi dan public relation. maaf sepuh. So kita berdua nih bakal podcast yang bakal membawain tentang suatu tema atau topik yang tadi kita udah mungkin lagi dikeluh kesahkan sama mahasiswa lebih. Iya. Titik kelautan. Nah, mungkin dari kakak ini berdua boleh dikasih tahu nih dari mana gitu. Ya, kok bisa ada Dari dari sini. sini gitu kan. Dari mau ngapain? Tadi kan aku kayak aduh bingung nih, capek banget aja gitu, kayak pengen curhat tapi takut salah orang aja gitu. Mungkin bisa dijelasin. Iya. Halo semuanya. Jadi aku Mita Epigenia, aku dari Logistik Lautan sebagai ketua divisi advokasi. Dan di sini ada partner aku. Halo, aku Siti Krotulainia. Di sini aku sebagai staf dari divisi advokasi. Oke, jadi tadi akang-akang nanyanya ya kayak mau curhat kemana, bingung gitu mau kemana, kayak galau juga bingung mau curhat kemana, ya kan ya. Jadi akang-akang boleh nih kalau misalnya mau curhat bisa ke advokasi nih Kang. Sebelumnya akang-akang udah tahu belum advokasi itu apa? Nggak tahu. Apa tuh? Coba mungkin bisa dijelasin ke audiens kita yang terutama pada anak-anak angkatan 23 kali ya, dan juga pada publik atau umum mungkin. Oke, Boleh? jadi advokasi itu dia itu sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Jadi di advokasi ini juga bisa membela hak-hak mahasiswa atau kelompok. Betul? Dari Teh Ai gimana? Betul advokasi? sekali. Oke. Mungkin dari Teh Ai mau nambahin advokasi itu apa? Advokasi itu seperti pembelaan. Jadi advokasi itu kan artinya membela. Jadi kita itu dari divisi advokasi kita membela, menaungi saran-saran atau aspirasi terkait permasalahan dari mahasiswa logistik lautan itu sendiri.
Oke, menarik ya Mas Bi. Itu. Sebenarnya kita udah tahu ya, cuma kita pengen tahu lebih dalam aja ya. Soalnya pemahaman kita tentang anarkisme itu kayak apa ya? Belum Untuk terlalu- menampung aspirasi aja ya. Iya. Soalnya kita pengen tahu lebih jauh atau terkait beberapa keluh kesah mahasiswa yang kayak banyak banget gitu. Udah ngajuin aspirasi tapi sama sekali nggak terlaksana gitu. Keinginannya, harapannya gitu kan. Tuh. Mungkin ada yang mau ditanyain Mas Bibi? Mungkin aku pengen tanya nih ke divisi advokasi ya. Nah, gimana sih cara mahasiswa ini menyampaikan ataupun curhat kepada divisi advokasi? Apakah ada seperti harus melalui WhatsApp ataupun bisa bertemu dan sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan nggak? Oke, jadi di Adkesma dari Himpunan Mahasiswa Logistik Lautan ini tuh menerima semua wadah aspirasi dari mahasiswa itu sendiri ya Kang ya. Oke. Jadi dari kita Adkesma itu bisa menyebarkan lewat Gform dan ada juga lewat dari ini Sandar Call Center. Jadi kalau lewat Gform itu nanti kami menyebarkan Gform itu ke grup. Jadi teman-teman bisa menyampaikan aspirasi itu lewat Gform itu. Jadi kita juga menerima Sandar Call Center yang itu tuh sifatnya kayak mendadak gitu Kang. Misalnya nih kayak Kang Subasya tadi ya kayak aduh galau pengen curhat tapi bingung kemana kayak nggak punya doi nggak tahu mau kemana curhatnya gitu. Jangan sedih Kang ya. Iya, iya. Terus itu tuh bisa Kang ke Sandar Call Center itu tuh dia bukanya dari pagi sampai malam jam 10 malam teman-teman. Jadi teman-teman yang kayak pengen banget curhat kayak lagi capek-capeknya kuliah gitu ya bisa tuh teman-teman curhat ke Sandar Call Center gitu Kang. Oke, berarti masalahnya gini. Mungkin cowok-cowok ya terutama ya. Ketika banyak pikiran atau galaunya tuh di atas jam 10 malam tuh masalahnya. Apakah di atas jam 10 malam itu masih bisa untuk melakukan ke sandar call center tadi? Oh, jadi gini kan, kalau dari kita itu kan, ya namanya kita juga mahasiswa, kita butuh istirahat juga ya kan ya. Jadi kenapa kita sampai jam 10 malam menerimanya, karena emang dari kitanya pun emang kayak membatasi waktu gitu kan, untuk kayak misalnya, kan pasti kalau misalnya curhatannya masuk tuh pasti saya banyak gitu, jadi kita membatasi gitu kan, supaya nggak kewalahan dari kitanya gitu kan. Tapi kalau misalnya nih Akang mau curhat gitu kan, misalnya malam-malam gitu overthinking gitu kan, jam 12 gitu misalnya, atau jam 1 pagi atau jam 2 subuh gitu tiba-tiba overthinking, itu nggak apa-apa Akang curhat dulu aja, nanti dari kita bisa membalas paginya gitu kan. Oh, oke. Jadi teman-teman tuh bisa ya, tetap bisa untuk curhat dan sebagainya kepada Iya, betul. call center, walaupun itu nanti ada batasnya jam 10, itu tetap bisa direspon nanti di paginya. Pagi hari. Iya, Nah, tuh. Kalau boleh tahu nih, call centernya nomornya apa? Nomor berapa? Biar teman-teman juga tahu harus kemana mereka menghubungi ke Adkesma ini gitu. Oke, mungkin kita cari-cari dulu nih. Oke. Karena nomornya kayak panjang deh. Iya banyak banget nih Kak. Nih jadi nomor dari Sandar Call Center itu ada 0878 1869 5669. Jadi untuk teman-teman yang mau curhat bisa curhat ya. Pokoknya dijamin itu tuh rahasianya sangat dijaga baik-baik tuh. Aman ya? Gak bakal Aman, bocor nih. Aman. Aman, Oke. oke. Oke, jadi tadi udah dijelasin juga ya terkait Sandar Call Center. Tapi aku mau tahu nih, ada nggak sih kayak udah apa ya beberapa orang yang mungkin udah benar-benar menggunakan aspirasi atau kayak bukan kegiatan apa ya sebetulnya ya, fitur tersebut mungkin dari Adkesma. Ada beberapa orang mungkin bisa dijelasin kayak terkait apa bahasannya. Terus ada juga nggak sih kayak batasan, misalkan wah kalau misalkan curhatnya kayak tentang broken home itu nggak bisa, ada nggak sih kayak gitu batasan-batasan yang nggak bisa ditangani sama Adkesma mungkin? Oke, jadi kalau misalnya di Adkesma itu sendiri ya Kak. Oke, jadi di Adkesma itu sendiri bisa menerima juga aspirasi dari internal atau eksternal mahasiswa itu sendiri ya Kang. Jadi misalnya kayak tadi Kang Subasya bilang kalau misalnya dia broken home gitu, maaf ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak ada masalah internalnya dia itu sendiri tuh dia bisa kok cerita ke Adkesma gitu. Kayak kan kalau misalnya mahasiswa itu kan kayak lagi stres-stresnya butuh teman cerita gitu, bisa ke kami dari Adkesma. Terus juga dari kami Adkesma juga bakal kalau menyaring aspirasi mahasiswa-mahasiswa itu sendiri gitu kan. Misalnya contohnya
kita membagi gitu aspirasi yang bisa kita cari solusinya sama aspirasi yang emang dari mahasiswa itu sendiri tuh kayak hanya butuh didengar, hanya butuh jadi tempat cerita gitu kan. Misalnya contohnya kemarin tuh ada yang lucu gitu Kang ya, aspirasi kayak sendal aku kehilangan sendal di kosan gitu misalnya. Oh, kehilangan bahkan kecil kehilangan sendal pun Iya. boleh curhat ya. Boleh, Nggak boleh Berarti itu banget. bukan oversharing ya, nggak akan dimaki-maki juga kan? Enggak dong, Oke. enggak dong. Catat ya teman-teman, kalian misalkan kayak, aduh takut ada kecoa terbang di kosan, kalian boleh cerita Iya, juga ya? nggak apa-apa. Kita terima kok Oke. semua curhatan kalian. Pokoknya aman deh. Jadi iya, Boleh beneran. banget. Boleh. Saya kayak, aduh teh, aku kayak nggak punya uang. Nggak apa-apa cerita, tapi kita nggak bisa ngasih solusi. Saran Ya. atau ngasih uang. Nggak bisa ngasih uang karena kita juga butuh uang. Ya nggak apa-apa. Kalau mau curhat-curhat bisa ke Adkes Pak gitu Kak. Terus, Oke. ya. Ya mungkin aku mau tanya, kan tadi udah jelasin ya, kayak misalkan buat curhat gitu. Dan di Adkesma juga sendiri pun kayak menangani hal terkait finansial mungkin ya, Betul Kak. termasuk UKT. Terus yang kalian tahu yang bisa kalian bantu itu kayak apa sih terkait UKT mungkin bisa dijelasin? Nah, jadi tuh di proker dari Adkesma itu sendiri tuh sebenarnya sangat kayak saling apa sih sangkut menyangkut gimana ya? Bilangnya kayak Sangkut saling, paut iya, gitu. saling relevan gitu dengan UKT. Contohnya kayak di Samadloka ya, dari kita tuh Adkesma kayak ngebantuin dari mahasiswa itu sendiri, misalnya perihal kayak buat daftar kayak apa sih pendaftaran ulang gitu, kayak contohnya misalnya gaji orang tua dan lain-lain gitu, itu menyangkut paut dengan UKT kan nantinya. Terus kayak contohnya Sandar, kita menerima aspirasi mahasiswa terkait UKT, misalnya kayak bingung gitu, dia mau ngajuin cicilan gimana, dia bisa ngajuin aspirasi dulu ke Sandar, lalu dari kami kita bakal bantuin itu, misalnya contohnya kayak buat redaksi ke grup logistik kelautan terkait cicilan UKT gitu Kang. Terus habis itu yang ketiga itu ada juga dari posko UKT yang membantu semua informasi terkait UKT. Dan yang terakhir itu ada beasiswa admin. Jadi teman-teman yang kesulitan UKT dari kita juga bisa kayak ngasih informasi terkait beasiswa itu sendiri Kang. Mungkin nanti kalau teman-teman penasaran kayak misalnya atau kebingungan untuk mencari informasi terkait UKT bisa ngechat dari advokasi. Oke, begitu. Nah, aku juga tertarik nih sama tentang perihal tips and trick dalam sebagai mahasiswa baru ketika masuk ke UNIP nih. Biasanya harus apa sih untuk mendapatkan UKT sesuai, karena kayak aku banyak dengar kayak banyak sekali UKT yang nggak sesuai dengan kemampuan ekonomi dari mahasiswanya, dan itu harus bagaimana gitu. Nah, kalau kita itu biasanya kita itu mengadakan sosialisasi terkait pendaftaran ulang untuk pengisian UKT. Biasanya kita kasih tahu nih tips-tipsnya agar UKT-nya itu sesuai dengan gaji orang tuanya. Pertama, dari gaji orang tuanya biasanya tuh mahasiswa atau para maba itu belum tahu kan. Jadi nggak langsung masukin gajinya itu gaji kotor lah gitu, belum gaji bersih. Jadi misalnya gaji orang tuanya 5 juta, dimasukin 5 juta. Padahal seharusnya itu gaji kotor yang dimasukin, kayak gaji itu tuh udah dipakai buat bayar listrik rumah atau kebutuhan rumah. Jadi yang harusnya diisi di kolom atau website pendaftaran itu gaji kotornya, biar UKT-nya juga sesuai dengan gaji kotor atau penghasilan kotor dari orang tuanya itu sendiri. Oke, jadi ternyata gitu Cak, tips and trick buat Oke. maba nih yang pengen udah terima di UPI dalam pengisian UKT ya, sesuai dengan gaji kotor, gaji bersih ya? Gaji bersih. Jangan isi gaji kotor. Karena bakal ngaruh banget nanti ke UKT yang didapetin ya. Betul. Berarti itu hanya berpatok pada gaji, bukan berpatok kayak misalkan Misalnya, Oh misalkan iya. gini nih, ada anaknya tuh ngajuin kayak ketidakadilan, ternyata UKT-nya tuh terlalu tinggi, misalkan UKT-nya tuh berada di golongan misalkan di 4 juta. Terus dia pengen yang lebih rendah lagi, sementara yang kita tahu dia secara visual mungkin atau dari apa yang kita lihat dia ke kampus bawa helikopter misalnya. Itu gimana tuh? Kalau untuk masalah itu sendiri, biasanya kan kita nggak tahu ya dia tuh bohong atau tidak waktu pengisian UKT-nya.
pengisian di laman website UKT-nya karena juga Berarti nanti akan ada tindak lanjut, apakah akan diselidiki ya? Kayak apakah orang tuanya itu benar-benar kayak mungkin tidak mampu untuk membayar dengan UKT yang setinggi itu, misalnya 4 juta itu, karena kayak terlalu ketinggian gitu. Berarti akan diselidiki ya, apakah dia emang benar gak mampu atau mampu gitu untuk bisa bayar segitu apa enggak. Kejauhan. Jadi itu sebenarnya kalau untuk terkait transparansi UKT itu kita tuh nggak tahu ya terkait gimana dia buat dapat UKT itu gimana gitu alurnya kita nggak tahu ya. Cuman kalau dari teman-teman gitu misalnya kayak keberatan UKT tiba-tiba dapatnya UKT-nya gede gitu. Kalau kita pas itu awal-awal tuh disuruh buat kayak kumpulin apa berkas-berkas ya. berkas-berkas untuk pengajuan penurunan UKT gitu. Dan kemarin baru ada tuh yang KIPKA ya. Gimana yang KIPKA itu tiba-tiba yang kata bantuan UKT, pengurangan UKT. Oh iya, jadi di 2023 ini dari KIPKA-nya sendiri itu kan kemarin banyak banget mahasiswa kita yang gak keterima UKT. Tapi dari Kemendikbudnya, dari apa ya namanya? Dari Kemendikbudnya sendiri itu jadi kayak nurunin dana bantuan tapi bukan UKT, hanya dana bantuan gitu, sekedar dana bantuan. Jadi kayak dapetnya itu cuman setengahnya dari UKT dia. Setengah dari UKT dia gitu turun. Jadi itu bakal setiap semester kayak gitu atau hanya sekali bantuan? Itu baru tahun ini sih. Oh, Baru tahun ini ada. Tapi kalau misalnya dapat KIPKA nih, kan kata di Alga tuh belum bisa dapat KIPKA ya. Nah itu tuh, ya, akreditasi juga. ya betul. Karena apakah itu bakal dapat golongan dengan yang tinggi ataupun dia bakal dapat golongan yang rendah gitu? Kalau misalnya nggak dapet KIPKA. Iya betul. Nah jadi kalau misalnya kayak teman-teman ini kayak mengundurkan diri, kayak misalnya nggak dapet KIPKA gitu ya. Jadi emang bakal dibalikin ke UKT normalnya gitu Kang. Oke. Iya, jadi tetap bakal di UKT yang kemarin waktu itu dia ini kan naik pas Pas pertama keluar. itu. Keluar berarti Iya. itu yang bakal didapetin. Tapi biasanya kalau pengaju KIPKA itu walaupun untuk nominalnya 4 juta, biasanya diberi keringanan lagi dari UPI-nya. Ada juga yang beberapa yang emang turun gitu. Oke. Tapi nggak banyak kayak. Oke, jadi bisa Apa memudahkan lah ya untuk peserta KIPKA yang tidak mendapatkan KIPKA di univ ini bisa mendapatkan golongan yang lebih rendah. Itu bisa lebih dibantu rendah. juga oleh universitas. Gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang masalah tadi kan ada kayak mungkin ada penangguhan ataupun ada keringanan. Nah, biasanya keringanan tersebut seperti berapa persen dari UKT normalnya dia dan alurnya tuh bagaimana gitu? Jadi kalau misalnya di kampus kita ini ya di UPI ya, itu belum ada kayak namanya kayak penangguhan atau mungkin pengurangan UKT gitu ya untuk saat ini. Kayak mungkin di yang tahun-tahun ini ada ya Kang ya, yang tadi seperti Ai bilang ada gitu. Cuman untuk bantuan UKT itu baru hanya cicilan UKT. Ini kayak teman-teman kan kayak bingung nih ya pas pembayaran semester itu, maksud Ai tadi tuh kayak gak tahu gitu bayar UKT-nya gimana gitu, karena kan pasti UKT-nya gede banget gitu. Jadi dari kampus itu menyediakan yang namanya cicilan UKT gitu. Jadi cicilan UKT itu ada 2 kali, ada cicilan pertama sama cicilan kedua. Bener kan Ai? Nah mungkin dari Ai bisa jelasin alur dia ngajuin cicilan UKT itu gimana, awalnya gimana? Nah, untuk kalian yang mau mengajukan UKT, yang pertama itu kita harus nunggu dulu surat yang turun dari rektor, karena ada atau tidaknya UKT itu tergantung dari rektor pusatnya. Biasanya bisa saja sewaktu-waktu tidak diadakan cicilan UKT. Nah, untuk alurnya itu yang pertama biasanya kita disuruh ngisi surat pernyataan. Surat pernyataan untuk pecicilan UKT. Nah, surat pernyataannya itu nanti diisi tentang biodata kita, besaran UKT-nya, terus alasan kenapa kita mau ngajuin cicilan. Lalu habis itu nanti ditandatangani sama kita di atas materai dan minta tanda tangan juga ke kaprodinya. Kalau udah ditanda tangan nanti bisa diupload di webnya sendiri di Student UPI.
Nanti di situ juga ada isi-isi biodata lagi sama upload tentang surat pernyataan tadi. Kalau udah diupload, nanti bisa hubungi ke wali dosennya atau dosen PA-nya buat ngasih tahu kalau kita nih ikut cicilan Bu gitu, dan minta keringanan untuk di ACC karena bisa saja nggak di ACC gitu sama wali dosennya. Tapi untuk yang udah sih alhamdulillah di ACC semua, jadi dipermudah sama dosen PA-nya juga. Nanti kalau udah di ACC, dilihat di SIAK-nya, nanti keluar nih nominalnya. Nominalnya itu biasanya lebih rendah atau setengahnya dari UKT dia. Kayak gitu. Kalau udah ada nominalnya, tinggal dibayar dan nanti ada informasi tentang cicilan keduanya gitu. Informasinya menyusul kalau tentang cicilan keduanya. Udah jelas banget nih, Cak, tentang alur dari permasalahan tentang UKT dan Dijelasin secara detail dan juga kompleks ya. ya, dan teman-teman mungkin bisa nanti info-info ini buat adiknya atau siapapun nanti buat yang pengen masuk UPI ya, ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua gitu. Nah, kira-kira apa lagi, Cak, tentang tadi kan udah UKT udah, terus hal-hal yang tadi seperti yang awal tadi bahas tentang kayak keluh kesah curhat. Kesah udah ya. Iya. Tadi kan udah ada dibahas mengenai mungkin penangguhan UKT, terus ada juga terkait curhat, dan juga mungkin kita membahas terkait akademik nih sama beasiswa mungkin ya. Boleh kan? Mungkin dari kalian prefer yang beasiswa dulu atau akademik dulu nih yang mau dibahas? Oh, Mungkin beasiswa dulu ya. Oke, Betul. beasiswa dulu mungkin ya. Oke, jadi Jadi di Adkesma itu ada namanya proker beasiswa admin. Nah, jadi di beasiswa admin itu jadi dari Adkesma akan menyebarkan terkait info-info beasiswa yang ada nih, kalau misalnya kayak dari eksternal kampus gitu ya. Misalnya contohnya kayak apa? JFLS ya. Ya, kayak gitu contohnya beasiswa itu. Jabar Putra Studio. Ya, gitu. Nah, itu dari Adkesma kayak membantu mencarikan informasi terkait beasiswa itu. Dan kadang dari Adkesma pun suka mengadakan sosialisasi beasiswa admin gitu. Jadi misalnya kita mengundang kayak contohnya pemateri, contohnya kayak Kang Fikri kemarin menjadi pemateri di beasiswa admin terkait sosialisasi pembuatan esai gitu kan. Kayak teman-teman pasti bingung dong kayak buat esai gimana nih, nggak ngerti gitu kan. Trik jitu cara lolos beasiswa. Iya, yang gitu seperti kan. itu. Betul. Jadi dari kita tuh kayak suka mendatangkan pemateri gitu kan terkait pembuatan esai atau mungkin syarat-syarat yang memerlukan kayak gitu kan, yang diperlukan. Oke, kalau misalkan pengen dicariin kayak lomba-lomba nih, itu termasuk juga nggak sih? Kan tadi dicarikan beasiswa udah. Tapi kalau misalkan kayak, ih teh aku pengen cariin lomba ini dong, olimpiade antariksa gitu. Ada? Dari Ya, olimpiadenya antariksa bukan antar dunia lagi ada misalkan. ya kalau misalnya terkait lomba-lomba itu nanti itu aja lebih ke standar gitu, misalnya kayak lagi kesulitan terkait kayak untuk mencari informasi terkait lomba-lomba, ntar dari Adkesma bakal mungkin dijawab lewat email dari standar itu sendiri. Oke. Oke, menarik. Sangat menjawab sekali ya mungkin nih kepada para Pemberian beasiswa. Oh iya, aku boleh nambahin juga gak? boleh. Jadi itu teman-teman yang mau ngisi standar nih ditekankan juga untuk misalnya menggunakan email yang aktif, atau mungkin kalau misalnya teman-teman nggak mau identitasnya diketahui, jadi teman-teman bisa menggunakan email dengan nama yang lain tapi dipastikan harus aktif. Jadi dari kita kadang suka bingung ya kayak untuk membalas aspirasi mahasiswa itu gimana. Contohnya mungkin dari aspirasi yang masuk, Adkesma tuh bingung mau balasnya aspirasi mau dibawa kemana, karena untuk dari emailnya ini tuh nggak aktif gitu kan, dia nggak ngasih email yang aktif gitu. Jadi mungkin orang tuh taunya oh Adkesma tuh nggak ngebahas aspirasi mahasiswa gitu, padahal kita nih selalu membahas aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Cuman dari kitanya kekurangan informasi terkait untuk membalas dari aspirasi mahasiswa itu gitu loh Kang. Jadi harus dipastikan kalau misalnya membuat standar atau mungkin mengisi standar dari aspirasi, jadi teman-teman harus menggunakan email yang emang harus aktif. Karena butuh feedback ya dari Iya, teman-teman tuh udah karena ngisi. teman-teman butuh Ya. feedback gitu ya Kang ya. Jangan takut guys untuk kirim email relatif karena referensi aman kan? Udah pasti aman. Dijamin aman. Tidak dijadikan bahan gibah kan seperti Enggak dong. Seperti guru BK. di Mungkin kayak gitu ya. Kayak gitu pengalaman Boleh, buruk. boleh. Boleh guys. Boleh. Sama mana nih? Oh iya, terkait fasilitas katanya tadi mau dibahas. Oh iya. Kayaknya. Akademik deh. Akademik Kita deh. bahas akademik. Sekarang kan katanya apa-apa tuh harus ke akademik dulu kan.
Nah, contohnya nih, mahasiswa pengen ngajuin kayak penelitian, observasi dan sebagainya, karena kayak lagi banyak banget nih tugas-tugas kayak gitu ya. Nah itu tuh perlu kemana gitu mahasiswa LK tuh? Kalau misalnya kan biasanya kita itu ada tugas penelitian atau observasi itu butuh surat izin ya, butuh Ya. surat izin. Nah, untuk pengajuan surat izin itu biasanya bisa kita kirim email dulu, minta izin untuk observasi, nanti ke email Kemaritiman UPI Serang. Nah, nanti kita minta aja surat izin, bilang gitu mau bikin surat izin penelitian atau observasi ke PT ini atau ke pelabuhan ini, ke pelabuhan itu. Nanti dikasih soft filenya soft filenya nanti kita isi, nanti sama akademiknya itu di printin. Kalau udah jadi nanti di email lagi biasanya sama ke email Kemaritiman UPI Serang itu sendiri. Oke, jadi gitu ya teman-teman alurnya. Ternyata kalau misalnya mau observasi atau penelitian sebagainya berarti harus ngajuin ke email dulu ya. Iya. kemaritimanupiserang@gmail.com. Oke. Jadi seperti itu ternyata alurnya. Editor, kita Beda latar lagi ya, atau enggak? pengen kemana kali ini mau kemana? Kita mau Ke Korea. ke Korea. Bolehkah kita ke Korea? Clear. Ini dong ke Korea Selatan mau ketemu opa-opa Korea. Bang Kim Jong Un. Ketemu dia cowok Jangan salah, kan kita punya opak Korea. Oke, mungkin itu jadi penutup pembahasan kali ini mengenai podcast terkait Adkesma, advokasi kesejahteraan mahasiswa. Mungkin teman-teman yang mau bertanya terkait lebih lanjut bisa langsung ke Sadakol atau ke Adkesma langsung, ke Teh Nita dan juga Teh Proto lainnya. Dan juga mungkin teman-teman dari Adkesma banyak kali ya. Iya banyak. Tuh. Mungkin kayak kalau teman-teman bingung juga ya, nomornya ada di mana? Ada di Linktree di Instagram ya. Mungkin di sini gede nih itu. Ada di Linktree Instagram. Yang ada. Maloka. Bisa aja langsung klik, nanti WhatsApp-nya langsung muncul. OTW Videotron. Oke, mungkin itu saja dari kita juga ya. Kita bakal banyak di next season. Thank you banget. Thank you buat podcast yang udah datang di Loka Podcast. Oke, jangan lupa untuk di share, di komen, di like yang banyak. Oke, dan teman-teman juga boleh komen-komen tentang apapun yang pengen dibahas nantinya di Loka Podcast. Oke, saya Wigan Malaysia. Dan saya mau ya. Saya Miri Fikirnya. Saya Siti Perat lainnya. Amin. Bye-bye. Bye. Bye.